meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kami diseminasi aksi nyata modul 14 sebagai bukti aksi nyata kami di modul 14 calon guru penggerak angkatan 6. Jadi terima kasih atas waktunya. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW. Untuk menghabiskan singkat waktu, saya minta kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan untuk kegiatan kita ini. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk bertatap muka mengikuti kegiatan calon guru penggerak diseminasi aksi nyata modul pertama, yaitu dengan tema budaya positif. Salam dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita hadir bersama-sama untuk mengikuti diseminasi aksi nyata pertama untuk calon guru penggerak, yang mana di sekolah kita ini ada 4 calon guru penggerak yang insya Allah kita lihat sebentar aksi nyata yang pertama. Jadi diseminasi ini adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok atau individu agar kita semua memperoleh informasi, dan setelah informasi nanti yang dibawakan dari 4 calon guru penggerak ini supaya ada timbul kesadaran dan bisa menerima apa yang dia informasikan, dan akhirnya kita bisa memanfaatkan informasi yang kita dapat dari keempat calon guru penggerak ini. Jadi kita harapkan Bapak dan Ibu, kita apa yang nanti diseminasikan, apa yang disampaikan, apa yang dipaparkan oleh aksi nyata pertama untuk keempat calon guru penggerak ini, mudah-mudahan informasi yang disampaikan kepada kita ini bisa kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah kita dan lebih khusus kepada siswa-siswi kita yang ada di SMP Negeri 1 Cempang. Tidak banyak yang saya sampaikan karena mengingat waktu, dan sekali lagi atas nama calon guru penggerak saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang meluangkan waktunya untuk mendengarkan atau mengikuti diseminasi aksi nyata pertama untuk keempat calon guru penggerak hari ini. Sekali lagi mari kita dengarkan bersama-sama informasi yang disampaikan dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya beri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah rekan kami Ibu Elmiasis yang akan membawakan materi tentang 5 posisi kontrol guru. Selamat mendengarkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Tadi teman-teman CGP telah menyampaikan beberapa materi mengenai budaya positif pada modul 1.4. Adapun yang saya berkesempatan hari ini sampaikan yaitu mengenai restitusi 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol ini restitusi 5 posisi kontrol. Jadi hanya diperuntukkan atau dapat dilakukan oleh seorang guru, namun juga dapat dilakukan oleh orang tua, kepala sekolah maupun petinggi-petinggi yang ada di instansi lainnya. Baik Bapak Ibu,
Oke. Untuk pertanyaan pemantiknya, guru seperti apakah kita selama ini? Adakah dari Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan ini? Guru seperti apakah kita selama ini setelah mempelajari tadi atau telah mendengar menjawab? Guru seperti apakah kita selama ini? Apakah kita termasuk dalam guru yang memposisikan diri sebagai teman, atau apakah kita termasuk dalam guru yang penghukum atau selalu memberikan konsekuensi kepada peserta didiknya? Sekarang ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Oke, Pak Ibu Dani, terima kasih banyak. Kalau saya selama ini, menurut saya tadi sudah melakukan kadang penghukum, kadang sudah melaksanakan konsekuensi. Oke, jadi terima kasih banyak untuk jawaban diberikan. Tepuk tangan untuk Ibu Dani. Tadi Ibu Dani mengatakan terkadang beliau menggunakan konsekuensi penghukum, terkadang juga Bapak Ibu, kita lanjut. Apa itu 5 posisi kontrol? Jadi Diana Gosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat kepada murid? Apakah memerdekakan murid? Atau apakah memandirikan murid yang ada di kelas kita? Lanjut, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut, yang pertama adalah posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pemberi rasa bersalah. Dan yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang terakhir, dan mudah-mudahan kita sampai di tahap ini, yaitu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Oke, kita lanjut. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Jadi hukuman itu Bapak Ibu tidak hanya sebagai bentuk fisik ataupun tapi juga dapat dibentuknya sebagai kata-kata, bukan hanya dalam fisik tapi juga bentuknya kata-kata seperti itu. Orang-orang atau guru yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Tadi juga sudah jelaskan oleh Pak Nurul bagaimanakah sebenarnya penghukum itu. Di sini guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata kepada muridnya, yang pertama itu patuhi aturan saya atau awas. Dia menghukum seolah-olah juga mengancam seperti itu. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Itu juga kata-kata yang sering dikatakan. Kamu selalu saja salah. Dan yang ketiga, selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai. Itu adalah kata-kata yang sering dikatakan oleh seorang penghukum. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya sendiri. Jadi posisi penghukum ini dia tidak memberikan kesempatan kepada murid, akan tetapi hanya dia yang benar, murid hanya mengikuti apa yang dikatakannya. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai pemberi rasa bersalah. Baik Bapak Ibu, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Suaranya rendah, suaranya lembut, namun kata-kata yang dikeluarkan itu akan menyinggung perasaan murid-muridnya. Kata-kata yang dikeluarkan dengan lembut seperti ini. Yang pertama, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kata-katanya lembut namun suaranya lembut namun kata-katanya menusuk untuk siswanya. Yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Berapa kali saya harus memberitahu kamu? Nadanya lembut, nadanya sedang, tapi
kata-kata yang dikeluarkan itu menyinggung perasaan muridnya, menyakiti muridnya. Yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu adalah kata-kata yang sering dikeluarkan oleh pemberi rasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya, tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Dari kata-kata yang kita berikan kepada murid kita, itu akan membuat mereka merasa bersalah kepada dirinya. Kenapa saya tidak begini? Kenapa saya tidak begitu? Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, posisi kontrol sebagai teman. Di sini guru bisa memposisikan dirinya sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi tergantung bagaimana kita memposisikan diri kepada murid kita. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Di sini kata-kata yang sering digunakan oleh seorang guru yang memiliki kontrol sebagai teman. Yang pertama, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo bantulah demi Ibu ya. Itu biasanya bagaimana kalau kita merasa dekat dengan seseorang, merasa dekat dengan anak murid kita, otomatis kita akan berbicara sebagai seorang teman kepada murid kita. Yang kedua, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Yang ketiga, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, ketika murid melakukan suatu kesalahan, kita sebagai guru selalu membantu mereka. Contoh misalnya, Bapak Ibu, ketika murid kita misalnya tidak mengerjakan tugas, namun kita sebagai guru biasanya memberikan kesempatan atau memberikan perkataan kepada murid kita untuk melakukan atau mengumpulkan besoknya atau melihat punya temannya. Padahal hal itu akan memberikan dampak yang tidak baik kepada murid kita, seperti itu. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan, seperti itu. Jadi bagaimana kita memposisikan diri sebagai teman itu sebenarnya juga memiliki hal yang negatif, karena akan memberikan rasa kecewa, rasa rasa yang tidak baik kepada murid kita. Dan tentunya murid tidak akan berusaha. Karena kenapa? Karena murid itu berpikir bahwasanya ketika saya tidak melakukan hal ini, otomatis guru saya akan membantu saya nantinya, seperti itu. Lanjut, hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika ada seorang guru yang memposisikan diri sebagai teman kepada muridnya, otomatis selanjutnya murid itu akan menurut pada hanya satu guru saja ketika dia memposisikan diri sebagai teman, dan tidak akan mendengarkan kata-kata yang diperintahkan oleh guru-guru misalnya yang masuk dalam kelas itu. Lanjut, posisi kontrol sebagai pemantau. Di sini memantau berarti mengawasi, seperti itu. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, termasuk murid kita di sini. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, bagaimana kita bisa memisahkan antara hubungan pribadi dan hubungan kita antara murid yang ada di sekolah. Adapun pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, yang pertama, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Nurul bahwasanya konsekuensi itu tidak berpihak pada guru saja, namun telah dilakukan kesepakatan antara murid dan guru yang ada di kelas tersebut.
Jadi akan ditanyakan terlebih dahulu. Ketika murid itu melakukan kesalahan, akan ditanyakan konsekuensi apa yang telah kita yang telah kita setujui sebelumnya. Oke. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Di sini perilaku murid kita. Oke. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cek. Ini juga biasa dilakukan oleh guru-guru, bapak ibu guru ataupun guru BK yang ada di sekolah. Dengan catatan-catatan yang dimiliki akan memberikan bukti bahwasanya ketika siswa melakukan kesalahan akan diberikan konsekuensi sesuai dengan yang telah ditentukan. Oke. Yang terakhir, posisi sebagai manajer, dan semoga kita bisa sampai pada posisi ini. Amin. Oke. Posisi terakhir yaitu manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ini nanti juga akan dijelaskan oleh Bu Tendri mengenai segitiga restitusi. Bagaimana seorang murid mempertanggungjawabkan perilaku yang telah mereka lakukan. Oke? Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi posisi sebagai manajer di sini Bapak Ibu, kita tidak boleh menyalahkan murid, tetapi kita membantu murid untuk menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi, seperti itu. Lanjut, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bisa diperlukan. Jadi saya mau bilang bahwasanya posisi penghukum dan juga pemberi rasa bersalah itu masuk ke dalam posisi yang negatif. Tapi kalau kalau manajer ini sudah tentu masuk dalam posisi yang positif, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, di manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Masih ada? Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Oke, seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, atau kembali ke keyakinan kelas. Terus, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Terus, jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Terus, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi, posisi sebagai manajer ini itu tidak menyalahkan murid, namun mencari solusi bersama murid untuk menyelesaikan masalahnya. Lanjut, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, akan tetapi mengembalikan murid kepada kelompok-kelompok mereka. Terakhir, bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Jadi biasa juga ada murid yang ketika melakukan kesalahan mereka tidak mau datang atau mereka tidak mau diajak berkompromi, seperti itu. Padahal kita sebagai guru ingin memberikan solusi tentang masalah yang mereka hadapi. Apalagi pada 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Inilah yang saya katakan tadi, bagaimana kita bisa mencapai posisi manajer dari ke-5 posisi kontrol yang tadi saya paparkan, seperti itu. Dengan di mana posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, di sini ada tabel tentang posisi 5 kontrol, penghukum, pemberi orang merasa bersalah, teman, pemantau dan juga manajer. Kita lihat identitas gagal atau kontrol dari luar. Di sini siswa murid akan menghindari hukuman, di mana di sini masuk 2 posisi kontrol, yaitu penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Adapun di posisi penghukum, ketika guru berbuat
maka murid akan ketika guru berbuat, guru akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti serta menyindir muridnya, seperti itu. Dan ketika guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Terus hasilnya murid akan memberontak, menyalahkan orang lain, serta mereka akan berbohong. Terus kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Maksudnya di sini adalah murid mungkin akan mengingat hal-hal yang mereka dapatkan atau perkataan-perkataan yang kita berikan, seperti itu. Terus murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Terus dampak pada murid mengulangi kesalahan. Jadi ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum, otomatis murid juga akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Terus yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Guru berbuat, berceramah dan mengatakan seharusnya, atau ibu kecewa. Terus guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Terus hasilnya ketergantungan, kaitannya dengan dunia berkualitas, menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Jadi ketika kita berada di posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah, maka murid akan menyangkal atau berbohong. Jadi Bapak Ibu bisa melihat tabel-tabel yang ada di atas, mulai dari penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Tadi sudah saya jelaskan di pemaparan sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir, ini ada sebuah contoh kasus yang dialami oleh Ibu Ani, dan saya minta tolong untuk Ibu Tendri, rekan saya, untuk membagikan sticky note yang akan diisi oleh teman-teman guru mengenai kasus yang ada di atas ini. Di sini Ibu Ani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Selanjutnya, Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Ani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Bu." Ibu Ani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek mengajarkan kamu." Dijawab, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Ani dalam menghadapi Fajar ini? Apakah posisi kontrol sebagai penghukum? Apakah sebagai pemberi rasa bersalah? Apakah sebagai teman, pemantau, atau manajer, seperti itu? Silakan Bapak Ibu dituliskan, dan setelah Bapak Ibu menuliskan posisi kontrol apa yang yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Ibu Ani ini, Bapak Ibu silakan menuliskan letaknya di mana tempat posisi kontrol itu yang dilakukan. Dan saya memohon untuk Bapak Ibu menempelkan pada gabus yang ada di atas, yang ada tulisannya 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol. Apa yang yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Ibu Ani ini, Bapak Ibu silakan menuliskan letaknya di mana tempat posisi kontrol itu yang dilakukan. Dan saya memohon untuk Bapak Ibu menempelkan pada gabus yang ada di atas, yang ada tulisannya 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol. Apakah pemantau, apakah penghukum, apakah teman, apakah pemberi rasa bersalah, atau apakah sebagai manajer. Jadi Fajar ini kalau disuruh naik ke depan kelas hanya memainkan buku pulpennya saja, spidolnya saja. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia terlihat acuh tak acuh dalam kelasnya. Seperti itu Bapak Ibu.
Bagaimana Bapak Ibu, sudah selesai? Oke, jadi Bapak Ibu hanya menentukan posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Ani dalam pendekatannya kepada Fajar. Oke, Kak Papi kalau Tidak bisa melengket? Oh, bisa di sini Kapang. oh dia kaca bagus. Oh di sana ada pintu kecil pun yang kelas. Situ. Ya. Hanya tahu kan? Oke, Soalnya dulu gue yang minta Beb. ya. Soalnya. Kasusnya. Kasusnya. Oke. Nah, Di mana kamu? di sini Bu Ani sebagai seorang guru bahasa Inggris yang menunjuk Fajar untuk mengerjakan tugas di depan kelas. Namun Fajar terlihat acuh tak acuh, dia tidak mengerjakan, namun hanya memainkan spidol di depan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Dan posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Ani untuk untuk pendekatannya kepada Fajar? Baik Bapak Ibu, sudah? Oke, kalau sudah selesai dijawab semua, saya akan melihat sedikit jawaban yang ada di belakang saya. Ada yang menjawab sebagai manajer, ada yang menjawab sebagai posisi kontrol sebagai teman yang membuat rasa bersalah. Oke, ada juga yang menjawab tentang apa itu? Oke, jadi rata-rata menjawab pemberi rasa bersalah. Oke, baik, kita akan melihat jawaban yang ada dalam kasus ini. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Ani dalam pendekatannya kepada Fajar? Jawabannya adalah posisi kontrol sebagai pemberi rasa bersalah. Adapun yang menunjukkan hal ini yaitu, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sana duduk, sudah duduk. Duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Di sini Fajar ini istilahnya dipermalukan oleh dia akan merasa tidak pede seperti itu. Yang kedua, yang menunjukkan bahwa di sini posisi kontrolnya sebagai pemberi rasa bersalah yaitu, di mana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidakkah kamu kasihan sama ibu? Jadi jawabannya yang benar adalah pemberi rasa bersalah. Oke, jadi saya yakin Bapak Ibu sudah tahu tentang 5 posisi kontrol yang harus sebenarnya dimiliki oleh seorang guru, tapi yang harus kita dapatkan yaitu adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Namun pertanyaan saya sebelumnya, setelah mempelajari 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu, di manakah letak posisi kontrol Bapak Ibu sekarang ini? Ada yang bisa menjawab? Bapak Ibu, di manakah letak posisi kontrol kita? Maaf, saya bukan sebagai guru, tapi saya sebagai guru di sini, dan saya adalah sebagai manajer. Oh ya. Di mana itu kalau kita seandainya ada masalah begitu, kita beri dia langsung ditanya dengan kasih sayang. Bagaimana kalau kita mendidik anak kita? Bagaimana kalau kita mendidik anak kita sendiri? Begitu juga kalau kita mendidik dengan siswa itu sendiri. Jangan kita beda-bedakan antara siswa yang satu ini yang lain. Tidak, harus dengan kasih sayang. Nah, itu mungkin. Jadi Pak Uda di sini memposisikan dirinya sebagai posisi kontrol sebagai manajer, baik dia sebagai seorang guru maupun sebagai orang tua di rumahnya untuk anak-anaknya. Seperti itu Pak Uda. Atau ada yang lain? Oke, silakan Ibu Dani. Terima kasih sebelumnya. Kalau saya tadi melihat ada 5 ya. Kalau di BK sebenarnya sudah harusnya tujuannya juga BK harus ke manajer ya. Cuman kalau saya pribadi kadang masih mantap, kadang juga masih di teman seperti itu. Tapi kalau di BK harusnya dia tidak boleh juga
posisinya berada di posisi kontrol sebagai pemantau. Terima kasih atas jawaban dari Pak Ula dan juga Bu Dani. Kalau untuk diri saya sendiri, di manakah letak posisi kontrol saya sekarang ini? Mungkin saya memilih atau selama ini saya menjalankan posisi kontrol sebagai teman. Seperti itu. Jadi saya memberikan kepada murid-murid saya, otomatis juga akan kembalinya kepada saya. Namun setelah mempelajari ini, semoga saya bisa naik lagi menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Begitupun juga dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini, semoga kita semua bisa sampai pada posisi manajer seperti itu. Jadi sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat diterima dengan baik oleh Bapak dan Ibu guru serta kepala sekolah. Semoga apa yang saya sampaikan tidak juga menyinggung perasaan dari Bapak dan Ibu guru, karena sesungguhnya sekarang ini saya masih dalam proses belajar. Tidak menutup kemungkinan apa yang saya sampaikan ada yang menyinggung perasaan Bapak dan Ibu. Saya memohon maaf atas nama pribadi. Semoga kedepannya lebih baik lagi dalam menyampaikan materi-materi pada pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri diseminasi aksi nyata modul 1.4, maka saya berikan dulu kesempatan pada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan akhir. Terima kasih, tidak banyak yang saya sampaikan karena ini sudah menunjukkan jam 1.30 sesuai dengan perkiraan kita kemarin setengah 12 sampai jam 1.30. Tapi masalah waktu saya kira tidak bisa dibandingkan dengan ilmu yang kita dapatkan hari ini. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada CGP kita hari ini dan berikan aplaus kepada keempat beliau dan sudah seperti apa ya di depan tadi memberikan materi, seperti sudah biasa memberikan materi di depan banyak orang. Dan alhamdulillah ini suatu langkah awal, dan apa tadi yang disampaikan saya tertarik sekali dengan tadi materinya, terutama keyakinan dengan posisi kontrol. Saya sebagai kepala sekolah tentu saya juga tadi banyak mendapatkan ilmu yang baru dari situ, dan sedikit banyaknya itu pembelajaran, dan mudah-mudahan saya sebagai kepala sekolah bisa menerapkan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah dengan mendengar tadi materinya, terutama kepada bapak dan ibu. Dan terus terang kita sebenarnya posisinya di posisi kontrol kita, saya kira lebih banyak di menghukum. Di situ sebenarnya kita lebih banyaknya di situ, dan ini mudah-mudahan kita menyadari dan kita ambil positifnya bahwa meskipun keempat teman tadi ini teman sejawat kita yang memberikan materi, tapi ambillah, jangan melihat orangnya, tapi dengarlah dan ambillah banyak ilmu yang disampaikan dari keempat pemateri tadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan saya menunggu informasi berikutnya. Mudah-mudahan sekolah kita bisa lebih maju ke depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah arahan dari Ibu Haji untuk diseminasi modul aksi nyata modul 1.4 sampai di sini. Terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu berikan. Kami telah mengambil waktu istirahat Ibu. Terima kasih banyak. Mari kita sama-sama berubah untuk perubahan sekolah kita ke arah yang lebih baik. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.